Senin itu memang kita baptis. Nah, ketika kita dengar, kita tahu bahwa saudara kita ini sudah punya istri, akhirnya kita batalkan pernikahan itu, ya. Yang aturannya hari ini, ya. Tapi karena seperti itu, dia nggak terbuka, dia nggak jujur, dan apalagi dia sudah punya istri, akhirnya kita batalkan itu. Puji Tuhan, dan saya merasakan itu kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami, Tuhan tidak membiarkan kami dipermalukan, ya. Kami semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, memang itu doa kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami apa yang harus kami lakukan dalam untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Di Tuhan, Bapak Ibu Salam Tuhan, sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan, dan juga doa-doa kita bahwa Tuhan tetap memelihara dan menjaga kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu saja, Bu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Herman untuk kesaksiannya, luar biasa ya. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, dan Pak Herman tidak dipermalukan dalam hal ini karena memang Roh Kudus mengingatkan bahwa ini tidak benar. Oke, terima kasih Pak Herman. Selanjutnya kita akan langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Hambanya sudah masuk, silakan Pak Yohanes. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk mendengar dan mendengarkan firman-Mu yang akan kami lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Karena kami sadar kami mendengar firman tapi kami nggak melakukan, kami adalah orang yang paling berdosa. Oleh karena itu Roh Kudus bekerja buat kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut dalam Allah turut bekerja, ya. Allah turut bekerja. Ya, kemarin kita lihat Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, siapa yang mengasihi Tuhan itu? Mereka yang melakukan segala apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, tentulah kamu melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Ya, apa yang dipercayakan Tuhan bagi hidup saudara, kita bertanggung jawab, itu berarti kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, sebagai ibu, bertanggung jawab sebagai ibu, bapak sebagai bapak, anak sebagai anak, karyawan sebagai karyawan, dan mungkin kita pelayan sebagai pelayan, pendeta sebagai pendeta. Ketika kita bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan itu, maka kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Karena mandat kepercayaan itu bersumber dari Tuhan, maka ketika kita melakukan mandat itu, berarti kita sedang mengasihi Tuhan yang memberikan mandat. Lalu yang ketiga, Bapak dan Ibu Saudara, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang rajin, bukan pemalas. Ya, dia adalah pekerja keras. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Maka dalam tiga hal inilah Tuhan akan menolong kita, ya. Dia turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Nah, hari ini saya bicara dengan poin yang keduanya. Bagi mereka yang terpanggil, ya, mengasihi yang terpanggil menurut rencananya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ini yang kurang kita pahami, bahwa kita ini adalah orang-orang yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Nah, kita lihat dulu apakah betul saya ini sudah menjadi orang yang terpanggil menurut rencana Tuhan, atau memang saya masih diri saya sendiri. Ya, apakah saya masih diri saya sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita lihat apa sih rencana Tuhan yang sebenarnya itu, apa rencana Tuhan? Nah, rencana Tuhan yang pertama adalah bahwa Allah mau mengembalikan kita kepada imago Dei. Allah mau mengembalikan manusia kepada gambar Allah. Ya, dari semula Allah sudah menetapkan kita menjadi segambar serupa dengan Allah. Jadi saudara dan saya adalah gambarnya Allah. Ya, kita gambarnya Allah. Tapi pernah jadi rusak gambar itu
karena jatuhnya manusia ke dalam dosa, maka semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kata Roma pasal yang ketiga, ayat 23. Coba dibaca. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah itu? Gambar Allah. Ya, jadi kita kehilangan gambar Allah, Bapak Ibu Saudara, yang mengakibatkan ketika kita kehilangan gambar Allah itu mengakibatkan kita diusir dari Taman Eden, taman kesenangan, taman keberkatan, taman kedamaian, taman kesuksesan. Kita diusir dari situ untuk kita mencari nafkah dengan peluh dan untuk kita bisa sakit bersalin. Itu adalah akibat daripada manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, itu akibatnya jatuh dalam dosa. Harusnya tidak ada kematian, harusnya tidak ada kemiskinan, harusnya tidak ada penyakit. Tapi akibat kita melakukan dosa itu, maka kita diusir dari situ. Nah, tetapi Tuhan tidak pernah punya prinsip terus kesal, terus tertutup buat manusia itu. Tetapi kita melihat bahwa Allah dari semula mengasihi manusia. Maka Injil dalam perjanjian lama, yaitu dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, itu sudah diungkapkan bagaimana proses kesananya. Bagaimana Allah juga menangkap seekor binatang, lalu membunuh binatang itu, mengambil kulitnya. Itu sebenarnya adalah prinsip bahwa Allah tidak selamanya dalam murka, tetapi dia mengasihani manusia itu dengan mengorbankan ya seekor binatang untuk dibunuh, supaya apa? Manusia itu tertutup dari ketelanjangannya. Dan itu gambaran yang kita harus lihat bagaimana putra Allah, Yesus Kristus, yang datang ke dunia untuk melakukan misi penyelamatan. Allah itu turun menjadi manusia sehingga kita dikembalikan kepada gambar Allah yang semula. Ya, kita dikembalikan kepada gambar Allah semula. Imago Dei, gambar Allah, yaitu dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Coba dibaca. Kejadian 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar, serupa dengan kita. Jadi saudara dan saya, dari semula Allah menciptakan kita seimago Dei dengan Tuhan, atau segambar dengan Tuhan. Nah, Yesus datang ke dunia diutus, ya, atau firman yang telah menjadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus, dia mau mengembalikan peta Allah yang sudah rusak dalam kehidupan kita. Dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara? Dengan cara dia harus rela berkorban buat kita. Dia tinggalkan suasana surgawi yang sudah aman dan nyaman. Dia harus mau masuk di rahim Maria. Bayangkan saudara. Ya, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang tidak berdosa. Dia harus mau masuk dalam kandungan Maria. Dan selama 9 bulan dia harus ada di situ. Dan kelahirannya pun tidak ada satu pintu yang mau membuka. Ini sangat luar biasa penderitaannya. Yosef mengetuk pintu, dari pintu ke pintu, tidak ada seorang pun yang mau membukanya. Hingga dia harus lahir di kandang domba, Bapak Ibu Saudara. Hanya dengan sehelai kain lampin. Tidak pakai bantal mungkin. Kalaupun pakai bantal, jerami yang sisa makanan daripada domba yang dipakaikan menjadi bantalnya. Lalu dalam proses perjalanan kehidupannya dia harus teraniaya. Dia harus dihina, dia harus diremukkan, dipukul. Dia harus memikul kayu yang kasar.
Dia dicambuk. Setiap cambukan ada bilur. Dan kita lihat ada biji besi di ujung daripada cambuk itu. Harus diayunkan ke dalam tubuh Yesus. Dan kita lihat saudara, itu ada yang harus terkelupas dari tubuhnya. Dalam kondisi itu dipaksa dia memikul kayu yang kasar. Waktu saya ke Israel, saudara, udah mulai dipugar, udah mulai diperbaiki. Jalannya udah bagus. Tapi kami naik ke sana capek. Tidak ada beban. Kita cuma disuruh bawa air putih dengan gelas aqua yang kecil. Nggak boleh yang besar. Saat kami berangkat dari bawah sampai ke atas, capek. Jalannya udah mulai sedikit bagus. Udah bagus Bapak Ibu Saudara. Bayangkan waktu Yesus masih berbatu-batu. Belum ada perbaikan jalan. Itu mungkin batu-batunya besar. Yesus harus didorong. Dijatuhkan di situ. Jatuh terpelanting. Kena kerikil-kerikil yang tajam. Betapa luar biasanya Yesus berkorban buat kita. Dan akhirnya dia harus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Kedua telapak tangan dan kaki dipakukan di kayu yang kasar. Lambungnya ditusuk. Inilah cara Tuhan menyelamatkan kita. Untuk mengembalikan kita kepada imago Dei itu, saudara. Mahal harga kita. Maka saudara, jangan sia-siakan dirimu. Tuhan bilang apa? Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau lahir dari manapun, engkau punya keadaan apapun, kondisi apapun, mungkin tidak ada orang yang menggubrismu. Mungkin tidak ada orang yang mau menerimamu. Mungkin ada orang yang menolakmu. Mungkin ada orang yang menghindarimu. Tapi dengar baik, ini sukacita bagi kita. Manusia boleh menolak dan menghina kita dan menghindari kita. Tapi Allah berkata, engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Ini kabar baik buat kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidupmu. Hanya cuma perkara-perkara daging, saudara. Kita mau putus hubungan dengan Tuhan. Mari kita mau tanggalkan itu semua. Kita mau serius datang sama Tuhan. Saudara, kalau kita lihat tadi, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tapi yang seharusnya kita mengalami maut, kita mengalami kematian kekal. Tapi ada satu pribadi yang turun dari sorga. Dia rela loh saudara. Dia rela untuk mengambil alih semua pelanggaranmu. Mengambil alih semua kenajisanmu. Mengambil alih semua kekotoranmu. Dan dia membawa itu semua di pundaknya dengan kayu yang kasar. Dipakukan di kayu yang kasar. Dan ada kalimat yang berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya apa? Pengembalian gambar itu Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib dengan sempurna. Jadi saudara dan saya adalah gambar Allah. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Dan sangat berharga. Ya, siapapun di antara kita, ini hargai Bapak Ibu Saudara. Siapapun. Ya, mungkin ada orang yang menyakitimu, ada orang yang melukaimu. Itu berharga di mata Tuhan. Dan nanti poin kedua kita akan lihat apa harus yang kita lakukan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bahwa yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu, apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Rencana Tuhan yang pertama adalah mengembalikan kita kepada gambar Allah. Siapa yang yakin bahwa dirinya sudah menjadi gambarnya Allah? Haleluya. Puji Tuhan. Ya ingat ya, orang yang sudah menjadi dirinya gambarnya Allah, di situ sudah betul-betul terpatri dirinya Tuhan. Disakiti, tidak sakit, dilukai, tidak terluka, diinjak, tidak merasa terinjak, dihina, tidak merasa terhina, diludahi, tidak merasa terludah. Itulah
terpatrian Kristus dalam hidup kita. Itu loh, terpatri Kristus. Lihat aja Kristus. Diludahi nggak merasa terludahi. Dihina nggak merasa terhina. Dia jalan aja, Pak. Pikul salib, tenang aja dia. Udah diinjak-injak, dipukul. Tetap aja dia tenang dia. Pikul kayu yang kasar itu. Kenapa? Dia tidak begitu penting dirinya. Yang penting ada miliaran manusia. Kalau bukan dia pikul kayu yang kasar itu, miliaran manusia yang akan berduyun-duyun masuk neraka. Jadi bagi Tuhan, dia fokus kepada keselamatan saudara dan saya. Makanya saat dia dipitnah, saat dia disiksa, saat dia dipukul, saat dia dihina, dia fokus sama panggilan Allah bagi dirinya, yaitu menyelamatkan orang yang berdosa, mengembalikan kepada imago Dei. Itulah merupakan cara Tuhan. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Baru yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ini akan langsung menyambung. Ada taliannya kepada dihina tidak terhina, diludah tidak merasa terludah, dipukul tidak merasa terpukul. Yang kedua, panggilan Tuhan yang kedua, rencana Tuhan yang kedua dalam hidup saudara adalah tidak merindukan seorang pun yang akan binasa. Ini kerinduan Tuhan. Dan kerinduan Tuhan ini dia sedang taruh dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mau satu orang pun binasa. Dan Tuhan sedang bilang dengan kita, anakku, aku punya kerinduan. Tidak seorang pun yang harus binasa. Maka oleh karena itu, aku mengutus kamu di tengah dunia yang panah ini. Aku sudah tebus kamu. Aku sudah berkorban buat kamu. Maukah engkau berkorban buat aku? Merindukan semua orang yang meludahimu, semua orang yang memfitnahmu, semua orang yang menghinamu, semua orang yang menginjak-injak harga dirimu, semua orang yang merugikanmu, semua orang yang mungkin menolak engkau. Maukah engkau mengasihi dia seperti aku mengasihimu ketika engkau masih berdosa? Yuk, saudara, kita mau sadar di sini. Mau nggak kita mengasihi orang yang sudah menginjak-injak harga diri kita, yang sudah menyingkirkan kita, merugikan kita, memfitnah kita, menghina kita, dan lain sebagainya? Maukah kita mengasihi dia seperti Yesus mengasihi engkau ketika engkau masih berdosa? Coba baca Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, luar biasa loh saudara. Tuhan tidak menunjukkan kasih-Nya kepadamu ketika engkau, Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau berbalik. Tuhan, aku mau percaya sama Tuhan. Lalu Yesus bilang, oke, aku mau mati buat kamu. Tidak, saudara. Tapi Yesus, dia mau mati buat saudara ketika saudara dan saya kotor, najis, pembohong, pendusta, kasar. Tuhan mau mati buat kita. Dia mau menanggung kekasaranmu. Dia mau menanggung kenajisanmu. Dia mau menanggung kekotoranmu. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini, dia cuma bilang pertanyaannya, nakku, maukah engkau mengasihi orang yang melukaimu, mengasihi orang yang menyusahkanmu, mengasihi orang yang menginjak harga dirimu, mengasihi orang yang merugikanmu, mengasihi orang yang sudah mungkin membuat engkau sulit dan sulit dan sulit. Seperti aku mengasihi engkau pada waktu engkau masih berdosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang melukai kita, kita terluka, tersakiti. Justru kita, pengen balas. Membenci mereka. Ada lagi kalimat yang bilang, wah, aku sudah mengampuni dia.
Tapi untuk berjumpa dengan dia, saya nggak mau. Nah, ini sama dengan tidak mengampuni. Ini sama dengan tidak mengampuni, sudah. Coba bayangkan kalau Tuhan bilang begitu sama kita. Aku mengampuni mereka, tapi aku nggak mau ketemu dengan mereka. Bayangkan kalau Tuhan nggak mau ketemu dengan kita, walaupun kita diampuni. Hal-hal yang sukarlah yang kita temukan dalam perjalanan hidup ke depan. Kita tidak menemukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal mujizat, karya-karya Tuhan kita tidak akan temukan. Kenapa? Tuhan nggak mau berjumpa dengan kita. Andai kata benar, Tuhan mau mengampuni kita, tapi dia nggak mau berjumpa dengan kita. Tapi saya yakin, itu bukan konsepnya Allah. Konsepnya Allah sekali dia mengampunimu, dia selalu rindu berjumpa dengan engkau. Maka oleh karena itu, saya sudah bilang dengan Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang melukaimu, ada orang yang menyakitimu, ada orang yang mungkin menghinamu, anggaplah mereka itu manusia berdosa yang harus kau berkorban buat mereka supaya mereka diselamatkan bagi Kristus. Ini konsepnya loh Bapak Ibu Saudara. Kita mau berkorban bagi orang berdosa yang menyakiti kita, yang melukai kita. Supaya apa? Supaya lewat kita, saudara, orang yang berdosa itu diselamatkan karena kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Untuk merangkulnya, untuk memberikan dia makan, memberikan dia pakaian, dan mengasihi dia, saudara. Ini bukan pekerjaan yang berat, ini bukan pekerjaan yang ringan, ini pekerjaan berat Bapak Ibu. Tapi saat kau buka hatimu kepada Kristus, dan kau bilang, Tuhan masuk dalam diriku, pakai aku seperti dirimu menolong orang berdosa. Pakai aku seperti dirimu menyelamatkan orang yang bersalah. Dan saya yakin cara yang sama yang Tuhan pernah kerjakan kepada orang berdosa, cara itu juga bisa saja Tuhan kasih. Artinya apa caranya? Dia mampu diam. Dia mampu tetap mengampuni. Dia tetap mampu mengasihi. Sekalipun manusia itu berdosa, sekalipun manusia itu salah, dia selalu mau melepaskan pengampunan. Inilah karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 ini, kita sudah melihat dua bagian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Allah akan turut bekerja kalau kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, Allah akan turut bekerja kalau kita sesuai dengan panggilan dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu adalah mengembalikan kita kepada imago Dei. Dan rencana Tuhan itu melalui hidupmu. Ada orang-orang yang bersalah, berdosa, menginjak harga dirimu. Engkau rela untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Alkitab bilang dalam Matius pasal 28, 19-20, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ini bukan tugas seorang pendeta saja. Tapi ini tugas semua orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita harus rela pergi menyelamatkan jiwa-jiwa yang saat ini sedang ada di antrian kebinasaan. Masih di antrian kebinasaan, saudara. Belum masuk kepada kebinasaan. Masih ada banyak orang, sudah banyak yang masuk kepada kebinasaan. Tapi masih ada banyak orang yang masih antrian dalam kebinasaan. Maukah engkau pergi ke dalam antrian itu? Bukan ikut antri, tapi engkau membawa mereka keluar dari antrian kepada antrian keselamatan kekal dalam Yesus. Inilah pengorbanan kita sebagai anak-anak Allah. Biar kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini memberkati setiap kita hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom, puji Tuhan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih hambanya Pak Yohanes yang telah menyampaikan kebenaran firman. Sekarang waktunya kita untuk bertanya jawab. Mungkin ada diskusi ringan yang kita boleh lakukan hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau bersharing. Kita ada waktu ya. Silakan. Atau ya, silakan Bu Maria. Ya, terima kasih atas waktu dan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Ya, begitu dahsyat
yang mengingatkan bagi kita, yaitu dengan tema Allah turut bekerja. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu Tuhan memberikan kita kemampuan, hikmat, bahkan yaitu sukacita dan sejahtera untuk kita mau bekerja di ladangnya Tuhan, ataupun kita bekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari di masing-masing keluarga. Dan di dalam kita yaitu bekerja, pastikan kita akan melihat apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Itulah keinginan hati kita, yaitu mau memiliki, yaitu mendapatkan mahkota. Karena di dalam Ayub pasal 7 ayat 1 katakan, kita ini yang hidup di dunia ini memiliki kita bergumul, tetapi kita itu sebagai orang-orang upahan. Berarti kita bekerja itu Tuhan sudah menilai sampai sejauh mana apa yang kita kerjakan, maka Tuhan akan mencatat. Nah, di sini kita bisa melihat di hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala-gembala bekerja di dalam Tuhan itu tidak sepenuh hati, tidak yaitu memberikan waktunya full buat Tuhan, padahal itu statusnya itu dia gembala. Ya, mau tidak mau kan dia harus tahu juga bahwa yang intinya adalah yaitu dia harus fokus. Yang tadi hamba ya katakan, kita harus fokus. Nah, di dalam kita fokus ini, ya apa yang ada dalam hati kita itu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya yaitu bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang ya dia sebagai pengerja, sebagai tua-tua jemaat yang tidak serius, yang tidak meresponi pekerjaan Tuhan di hari-hari ini. Apa yaitu yang mereka tuai untuk ke depannya, dan bagaimana yaitu hidup mereka untuk ke depannya. Terima kasih dan saya kembalikan. Ya, oke. Kita tidak menjadi hakim karena kita tidak mengerti orang-orang yang mengikut Tuhan itu serius atau tidak, itu urusan dia secara pribadi. Karena kadang-kala ada kita bisa memandang orang itu kayaknya bermain-main dalam pelayanannya, padahal dia serius. Karena pemandangan kita belum tentu sejajar atau searah dengan tindakan yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu. Tapi bagi saya, Pak John nggak masuk ya? Mungkin dia di Pak John masuk nggak? Hah? Oh, ada. Nih Pak John mungkin ahli ayat ini. Saya lupa ayatnya. Ini aja ayatnya yang bilang begini. Semua orang ada yang dikatakan tuh, saya beri gambarannya kayu, jerami, ya. Ada gambaran itu. Kayu, jerami apa itu? Tiga jenis itu, ya. Nah, nanti dikatakan akan terbakar pada waktunya. Jadi kalau kita bangun pelayanan kita di atas jerami dan kayu, mau atau tidak mau itu akan terbakar. Ya, jadi kita nggak tahu itu, kita nggak menjadi hakim bagi mereka, tapi kita lihat, kita lihat perjalanan ke depan, pasti orang yang main-main itu berarti dia membangun pekerjaan Tuhan itu di atas jerami atau kayu, lalu nanti saatnya akan ada ujian yang bernama api, ya. Nah, orang yang di dalam jerami dan juga di dalam kayu itu akan terbakar, mengalami kerugian. Hanya dikatakan begini, mengalami kerugian, namun dia sendiri akan diselamatkan bagaikan dari api. Jadi artinya dia tidak mengalami sebuah anugerah dari Tuhan, ya, artinya tidak mengalami sebuah kenikmatan dari Tuhan. Contoh gini, Bapak Ibu Saudara, di dalam di Israel itu orang yang masuk di kebun anggur, ada orang yang masuk 1 jam, ada orang yang masuk dari pagi, tapi upahnya itu sama, 1 dinar sehari. Pernah dengar itu ya? Upahnya 1 dinar sehari. Tadi 1 Korintus 3 ayat 12. Ayo, boleh dibaca dulu. Iya. Siapa? Bu Lydia, bacain Bu Lydia. 1 Korintus 3 ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 12. Iya. Ada yang membangun di atas fondasi itu dengan memakai emas,
ada yang memakai perak, ada yang memakai batu permata, ada pula yang memakai kayu, rumput kering, ataupun jerami. Pada hari pengadilan, Allah akan menguji mutu pekerjaan setiap orang yang membangun di atas fondasi tersebut. Ya. Terus Pak, terus biar kita tahu. Terus. Ya, bentar ini. Error. Ketemu Pak Yohanes? 1 Korintus 1 Korintus 3 ayat 12. Ya. Lanjut. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, gitu ya. Jadi akan diselamatkan tapi seperti dari api. Ya, tapi mengalami kerugian. Gitu loh. Nah, contoh Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan, di Israel itu kalau kerja di kebun anggur, ada yang mulai dari pagi, bahkan ada yang 1 jam. Tapi upahnya sama, 1 dinar sehari. Nah, kalau kita lihat, saya yakin yang masuk pagi akan berkata tidak adil. Masa orang masuk dari pagi upahnya sedinar? Orang yang masuk terakhir cuma 1 jam, upahnya sedinar. Nggak adil. Ya, dari segi upah nggak adil. Dari segi upah nggak adil kelihatannya. Tapi dari segi kepuasan, lebih puas yang masuk pagi daripada yang 1 jam. Karena di Israel, setiap orang yang kerja di kebun anggur, bebas makan sebebas-bebasnya anggur itu, tapi nggak boleh bawa pulang. Bebas makan. Mau makan sebanyak-banyaknya boleh makan, bebas dimakan. Ya. Jadi lalu kita lihat, mana lebih puas makan, yang masuk di pagi hari atau yang masuk 1 jam? Yang masuk di pagi hari loh Bapak Ibu. Jadi, oleh karena itu, jadilah kita hamba Tuhan, yang terus mengerjakan pekerjaan itu, tanpa fokus pada apa yang saya dapat. Tapi orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan fokus, pasti dia lebih puas. Karena Tuhan selalu sertai dia. Ingat loh, kalau kau kerjakan pekerjaan Tuhan, sungguh-sungguh serius, Tuhan gak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membiarkanmu. Dia selalu menyertaimu. Artinya, kita puas selalu bersama dengan Tuhan. Mungkin upahnya nanti sama-sama di surga kita. Saya dengan Pak John Anwar sama-sama di surga. Saya dengan Bapak Ibu sudah sama-sama di surga. Tapi kemungkinan yang harus kita mau lihat begini, sama-sama tempat kita, sama-sama couplingnya, sama di situ. Padahal saya banyak berkhotbah di mana-mana, sama couplingnya, ya. Tapi saya mau bilang begini, ini gambaran, tapi saya yakin itu akan dibedakan Tuhan. Ini gambaran. Tapi dalam penyertaan Tuhan buat saya, selama saya fokus dalam pelayanan itu, saya akan puas karena saya selalu bersama dengan Tuhan. Dengan orang pelayan-pelayan yang lain, yang main-main dalam pelayanannya, suka hidup jatuh bangun dalam dosa, ya itu akan banyak masalah. Tapi orang yang selalu serta dengan Tuhan akan puas karena dia selalu bersama dengan Tuhan. Ini loh Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Ibu Maria, saya tidak jadi hakimnya. Semua masing-masing kita akan diuji dengan api pada waktunya. Orang yang membangun dalam rumput, jeramit, dan kayu akan terbakar habis. Mengalami kerugian besar. Walaupun dia akan diselamatkan seperti dari api. Begitu Ibu, Tuhan berkati. Ya, gimana Bu Maria dan kita semua? Tanggap. Oke. Ya, mungkin masih ada? Persilakan. Pak Yoce ya, silakan Pak Yoce. Belum, selamat pagi. Waduh, saya udah kangen dengan Pak Yoce nih, kayaknya. Ya, kita semua kangen. Wah. Padahal kami dekat-dekatan loh di Harapan Indah, tapi jarang ketemu. Saya sering lewat Pak ke pasar. Ya, datang dong mampir Pak. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Kalau Bapak mampir, saya traktir makan bakmi paling enak di Harapan Indah, mie Akio. Iya. Makasih Pak. Ya. Nah, saya tadi firman Tuhan itu saya teringat dengan yang dikatakan bahwa
pada awalnya Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa Allah. Tapi karena Adam dan Hawa, maka manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini apakah ini yang dihubungkan dengan dosa keturunan? Ya. Kemudian bagaimana dengan setelah Yesus tadi diungkapkan bahwa Yesus telah menebus segala dosa itu dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Ya, terenyuh kita kalau dengar bagaimana Yesus bukan sekedar menebus dengan begitu saja, tapi dengan penderitaan yang luar biasa. Nah, apa hubungannya dengan sekarang itu adalah dosa personal? Karena Yesus telah menebus manusia itu menebus dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Apakah itu yang disebut dosa keturunan? Kemudian sekarang kita tinggal, kalau dosa personal itu ya kita melakukan sehari-hari, kita tidak setia. Apakah itu yang disebut dosa personal? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, tentunya ada ayat firman Tuhan berkata bahwa saya pikir setelah Tuhan naik ke kayu salib, ya semua sudah selesai, ya sudah diselesaikan, sudah ditebus. Jadi setelah itu Alkitab sudah bilang bahwa masing-masing kita tidak akan pernah, ya, masing-masing kita tidak akan pernah luput dari kesalahan-kesalahan yang kita buat secara pribadi. Ya, secara pribadi. Nah, lalu kalau dibilang dosa keturunan, itu ya memang sampai hari ini ada pro kontranya di situ. Tapi saya yakin tentang hal itu masih ya. Artinya gini, bapaknya lakukan apa, itu bisa turun. Kecuali di generasi anak-anaknya memutuskan itu. Dia tidak hidup seperti kehidupan bapaknya. Tapi kalau mereka biasanya yang terjadi, makanya itu penting ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai pohonnya, ini perlu pohon yang sehat. Supaya tidak akan menghasilkan pohon-pohon yang rusak. Jadi karena itu sudah menjadi, gini loh Bapak Ibu. Saat saya melakukan dosa, ini yang Tuhan bilang nih. Saat saya melakukan dosa, maka apa yang saya tabur itu akan saya tuai. Diizinkan Tuhan itu turun kepada anak-anak saya, kepada semua yang lain, supaya apa? Saya bisa dengan peristiwa itu, saya bisa sadar akibat perbuatan saya, jadi anak-anak saya begini. Jadi itu bisa terjadi. Jadi Tuhan tapi selalu Tuhan itu adalah pengampun. Kondisi apapun kita selalu diampuni oleh Tuhan. Ya, jadi ingat loh, kesalahan yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan ingat Bapak Ibu, apa yang kita tabur itu, satu biji yang kita tabur, hasilnya akan banyak. Sama dengan dosa yang ditabur satu, itu akibatnya akan banyak. Itu sebabnya kita harus belajar untuk hidup selalu dalam kehendak Tuhan, supaya kita terus-menerus ada dalam kendalinya Tuhan. Sehingga dosa-dosa keturunan yang mungkin orang tua kita semua itu terputus karena Kristus. Jadi Kristus bisa menyelesaikan semua dosa yang turunan-turunan yang ada. Ya, selama kita melekat dengan Tuhan, selama kita bergantung kepada Tuhan, maka dosa turunan itu terlepas dari kita. Kira-kira demikian. Jadi Pak, dosa keturunan itu masih ada Pak ya? Oh iya, iya Pak. Bagi siapa? Bagi mereka yang hidup di luar, yang hidup dalam dosa, artinya tidak di dalam Kristen, tapi mereka tidak hidup dalam Tuhan. Maka dosa bapak-bapaknya kan dikatakan akan berdampak kepada anak-anaknya. Kan ada ayatnya itu Pak. Gitu. Penting loh Pak, pohon ini penting. Supaya pohon ini bersih, maka pohon berikut juga akan bisa bersih. Dan ingat, pohon yang bersih aja bisa ada pohon keturunannya bisa nggak bersih loh. Apalagi kalau pohon kehidupan kita nggak bersih,
maka itu bisa menjadi masalah. Nah, oleh karena itu ya mungkin kita latar belakang kita semua berasal dari hal-hal yang salah dan rusak. Ayo sekarang kita perbaiki, kita datang tersungkur di kaki Tuhan. Supaya Tuhan tidak menimpakan dosa-dosa kita kepada keturunan kita. Cukup itu di kita. Cukup kita sudah mengalami rasa capek, rasa menderita akibat perbuatan kita itu. Kita berharap sama Tuhan, kita berdoa supaya itu tidak turun kepada putra-putri kita, cucu-cucu kita. Itu Bapak Ibu. Jadi itu pasti Pak. Karena yang ditabur oleh kita itu akan kita tuai. Nah itu kalau itu tidak ada dosa itu, maka tidak ada hasil. Firman Tuhan itu tidak benar. Ya, apa yang saya tabur, baik atau buruk, itu akan saya tuai Pak. Mau tidak mau akan saya tuai. Ya kira-kira begitu Pak. Silakan, ada lagi? Ini Pak Yerman ada pakar di sini. Ya, silakan Pak Yerman tuh kalau ada mau nambah boleh tuh. Saya melihat dari tampangnya itu udah meyakinkan. Ya. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Pak Ipung. Ya, dari Malaysia. Ya, luar biasa. Saya ada satu cerita sedikit berkaitan dengan dosa itu, Pak. Ada saya punya paman, mereka sekeluarga sakit silih berganti, tidak putus-putus, macam-macam penyakit. Ada yang kena rasuk, ada yang hampir lumpuh. Sembuh seorang, balik kepada seorang. Sembuh seorang, balik kepada seorang. Macam itu mereka sekeluarga sepanjang beberapa tahun. Lalu datang saya punya, macam mana saya nak panggil tuh, cousin, dia seorang pastor, jadi berdoa untuk saya punya paman itu, mereka sekeluarga, lalu muncul dalam satu penglihatan, ada satu alat tombak yang mereka gunakan untuk berperang pada zaman dahulu, yang mereka pakai untuk membunuh orang. Jadi itu yang muncul dalam penglihatan. Lalu dia bertanya kepada saya punya paman, adakah alat ini, benda ini? Paman saya kata ada. Lalu disimpan, lalu diambil, dibakar di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab katanya ini penyakit keturunan yang dibawa dari nenek moyang dahulu. Sebab nenek moyang kita dulu berperang, potong kepala manusia. Jadi tombak itu masih menyimpan roh itu katanya. Jadi lalu dibakar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka satu persatu pula sembuh lagi. Sampai hari ini mereka sehat. Jadi itu yang saya tengok di dalam ini. Jadi bolehkah kita mengatakan itu juga penyakit keturunan seperti yang disebut oleh bukan penyakit, dosa keturunan tadi Pak? Sebab ikut kata Pak Gemala itu ini penyakit keturunan katanya, dosa keturunan katanya. Macam mana itu Pak? Adakah kita boleh terima itu? Ya, itu dosa keturunan. Itu dosa keturunan. Ya, itu lihat ya. Ketika ditebas pohon besarnya, ya akhirnya selanjutnya orang-orang yang itu kan jadi sehat kan, jadi sembuh kan Pak Ipung? Iya. Ya itu dia. Itu berlaku pada 1980-an. Ya, itu sampai hari ini juga itu berlaku. Jadi ada banyak orang-orang kita sekarang ini masih pegang opo-opo, pegang apa segala macam, itu bisa bermasalah kepada keturunannya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Untuk kepastian. Ya. Masih ada kah? Saya Pak, bisa tambah lagi? Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa Yesus Kristus mati untuk kita, yaitu menyelamatkan seluruh umat manusia. Bahkan bilu-bilunya telah menyembuhkan kita. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan ini sebenarnya sudah merdeka. Artinya sudah memiliki satu kemenangan daripada Tuhan. Yaitu juga apa yang diraih oleh bangsa Indonesia, yaitu dari tangan para penjajah. Dan kira-kira esensinya dari kemerdekaan itu apa? Dan kemerdekaan yang sesungguhnya itu bagaimana? Yaitu pertanyaan saya. Makasih. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, Bu. Esensi daripada orang merdeka itu artinya dia bebas daripada hukum dosa itu. Itu yang pertama dulu.
dia bebas daripada hukum dosa itu, atau bebas dari akibat dosa itu orang merdeka. Yang kedua adalah orang yang merdeka itu dia punya kerinduan seperti Tuhan punya kerinduan, yaitu mau memerdekakan orang yang masih terjajah, orang yang terbelenggu, orang yang terikat. Itu esensinya. Jadi jangan bilang saya sudah merdeka, tapi kita menikmati kemerdekaan itu sendiri. Harusnya kita harus bisa memerdekakan orang-orang yang belum merdeka. Dia belum merdeka dari dosa, belum merdeka dari hatinya yang suka tersinggung, sakit hati, dan segala macam. Kita harus rela untuk menjadi alat Tuhan, memerdekakan dia dari situ. Nah, jadi jangan bilang aku sudah merdeka, tapi dia tidak pernah mau terlibat memerdekakan orang lain. Justru membenci orang lain, tidak menyukai orang lain. Sesakit apapun engkau diperlakukan oleh orang lain, tanda orang merdeka seperti Kristus yang dilukai, disakiti, diinjak-injak. Konsep Tuhan selalu memikirkan bagaimana orang ini supaya dimerdekakan. Itu esensi daripada kemerdekaan kita. Kalau itu tidak ada, kita bukan orang merdeka sebenarnya. Cuman disebutkan merdeka, tapi nggak merdeka. Ya, merdeka dari ini. Ingat ya, saya mau bilang dulu nih, sorry nih. Ini masing-masing kita coba renungkan. Kalau berzina berdosa enggak? Kalau mencuri berdosa enggak? Berdosa. Kalau menipu berdosa enggak? Saya mau bilang begini, kau mungkin bukan pezina, kau mungkin bukan pencuri, tapi seringkali kita menjadi penipu. Baca dulu Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Ayo, merenunglah di sini. Dengar firman, tidak melakukan firman, dikatakan menipu diri sendiri. Loh, mana lebih parah menipu diri sendiri dan menipu orang? Mana lebih parah? Diri sendiri. Iya. Kalau kau dirimu saja kau tipu, apalagi Tuhan, apalagi yang lain, kau bisa tipu semua. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kalau memang kita udah dengar firman dan pelaku firman, ada orang yang menyakiti kita, kita sakit hati, padahal firman berkata, ampunilah orang yang bersalah, berikan dia makan, berikan dia baju. Kenapa? Dengan demikian kita bisa memerdekakan dia, loh Bapak Ibu. Gitu. Jadi gitu Ibu Maria Kendek. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi ini esensi daripada kemerdekaan. Jangan ada di antara kita. Ini makanya saudara, ya saya yakin nih, jangan-jangan waktu Tuhan udah mau datang sebenarnya Pak Jerman. Waktu Tuhan mungkin udah mau datang. Tapi dilihat kita semua masih penipu. Jadi sayang kalau kita ke neraka. Jadi diperpanjang sedikit. Supaya kita berubah dan bertobat. Amin. Iya loh, saudara. Ini yang saya terus renungkan tuh. Kok dari dulu kan dibilang Tuhan udah mau datang. Udah, wow, tapi sampai sekarang kan belum datang. Nah, tapi ada satu ayat bilang, Tuhan tidak lalai akan janjinya, akan kedatangannya, nggak lalai. Tapi dia sabar sedikit, karena masih banyak penipu. Menyatakan diri anak Tuhan, menyatakan diri hamba Tuhan, menyatakan diri di persekutuan segala macam, pemimpin gereja, tapi masih penipu. Di mana dia penipu? Dia dengar firman, dia khotbahkan firman, tapi dia tidak lakukan firman itu. Dia adalah penipu. Oke, boleh Bapak Ibu tegur saya dalam hal ini. Silakan berseri. Kalau memang saya salah, saya minta ampun. Kalau berkata orang yang tidak melakukan firman adalah orang penipu. Ya, saya minta ampun kalau saya salah. Tapi ini sebagai perenungan bagi kita. Kita jijik melihat orang berzina. Jijik melihat orang pencuri.
Tetapi kita tidak jijik melihat diri kita yang kita seringkali menipu. Pas itu Pak. Enggak, ini Cuman jujur, serius. ada dosa besar, ada dosa kecilnya Pak. Nggak ada dosa besar, dosa kecil, sama aja. Gini, saya mencuri di depan polisi dan mencuri di belakang polisi, sama saja saya pencuri. Cuman, kalau saya mencuri di depan polisi, saya langsung ditangkap, dimasukkan ke sel. Kalau di belakang polisi, saya nggak ketahuan. Tapi tetap saya pencuri loh Bapak. Itu, ya. Ayo, ini boleh membuat kita sadar sesadar-sadarnya. Supaya kita jangan jadi ahli Parisi ya. Ahli Taurat, orang Parisi. Tahu banyak firman, tapi mereka itu tidak pernah melakukan firman. Alkitab bilang begini, kalau keimananmu tidak lebih daripada orang Parisi, kau nggak layak. Ini loh Bapak Ibu. Jadi, ya maafkan saya kalau ini saya buka, ya terpaksa harus dibuka, supaya kita bisa mengerti, ya, tentang kemerdekaan tadi. Ya, merdeka. Jangan menganggap dirimu merdeka, tahu-taunya esensinya untuk menyelamatkan orang yang berdosa, yang menyakitimu, yang melukaimu, yang menghinamu, ya, segala macam. Kau anggap orang yang menghinamu orang berdosa. Iya betul, dia orang berdosa, kalau memang betul dia orang berdosa. Tapi Tuhan, engkau dipilih dari antara banyak orang untuk menyelamatkan dia, orang berdosa itu. Begitu Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Jadi kira-kira siapa yang menangguhkan atau yang menahan sampai kedatangan Tuhan itu belum datang-datang sampai sekarang? Gimana Bu? Gimana? Siapa yang menahan yaitu atau menangguhkan kedatangan Tuhan sampai belum datang sampai sekarang? Gini ya, saya bukan ahli menghitung kedatangan Tuhan hari apa, kapan, dan tahun berapa. Bukan itu. Tapi karena saya mendengar Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang, tapi nggak datang-datang, saya tadi baca Alkitab bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janji kedatangannya, tapi kalaupun itu belum datang-datang, karena dia mau sabar, supaya semakin banyak orang yang bertobat. Nah, maksud saya tadi di situ adalah, ya mungkin Tuhan ini salah satunya, Tuhan belum datang karena masih banyak penipu. Iya kan? Masih banyak penipu, banyak pendeta, banyak yang mendengar. Pendeta memberitakan, jemaat mendengar, tapi mungkin ya, saya nggak bilang ini, mungkin ada juga pendeta berkhotbah, tapi tidak melakukan, berarti dia penipu. Ada juga jemaat mendengar, tapi tidak melakukan, berarti dia penipu. Itu loh Bapak Ibu. Nah, kan kita tadi udah sepakati, dosa pezina, dosa pencuri, dan dosa penipu, sama enggak? Sama aja dosa. Kenapa kita menjijikkan orang yang mencuri, orang yang berzina? Tapi sementara kita nggak pernah jijik melihat diri kita yang tidak melakukan firman. Padahal kita juga penipu. Sorry loh Pak John Anwar, saya minta maaf, ini bapak saya ini. Jadi bukan menggurui, saya harus katakan apa yang sejujurnya. Karena ada nyanyi, katakan sejujurnya. Nah, itu dia. Setuju itu Pak. Ya. Mbak Tuhan sebagai sorotan Pak, sebagai figur, sebagai artis, disorotin semua. Ya. Laku, perbuatan, ucapan, ya kan? Ya. Apa disampaikan di khotbah dan member, itu dipantau terus oleh jemaat. Bahkan kata rendah hati, tapi kok suka marah-marah, loh, kok suka bersunggut, suka ngomongin orang, makin orang, lah itu sorotin terus Pak. Hamba Tuhan memang harus belajar dan belajar Pak. Bahkan mengampuni itu, loh, katanya mengampuni, tapi dia kok punya dendam, sakit hati, kok pilih kasih, loh itu. Memang kita harus mengampuni, mentaati peraturan, mengampuni, bersyukur itu harus kita jalan, kita belajar bersama-sama. Murid kan harus belajar terus-menerus gitu loh, buat memperbarui. Memang saya akuin itu benar, hamba Tuhan sorotan. Bahkan kita berbuat baik, kadang-kadang
orang mengatakan, wah sok malaikat. Nah itu. Nah, itu kadang-kadang gitu, Pak. Jadi kita tetap buat baik juga disalahkan, nggak baik juga disalahkan. Tapi Tuhan mengatakan kejahatan balasan dan kebaikan. Itu harus kita lakukan. Sejahat apapun mereka, tetap kita harus mengampuni, maafkan dia. Supaya kita ketemu dia tidak ada rasa takut, tapi ada dalam sejahtera sukacita. Itu kita utama. Memang kita jalankan terus, kita belajar, berusaha berdoa, jalankan terus itu. Apa yang dipanggil Tuhan? Belajar dan belajar. Kadang-kadang kita ucapan kita menyinggung orang lain, kadang-kadang kita nggak tahu. Itu. Memang belajar, benar Pak. Bagi hamba Tuhan sebagai sorotan, sebagai artis harus dipantau terus itu. Bahaya kita kalau kata-kata kita kasar itu juga bahaya. Terus yang emosi juga bahaya, marah juga bahaya. Terima kasih, Pak. Ya, saya saat ini saya sedang dikduk karena saya yakin semua yang ada di Zoom ini pasti terganggu hari ini dengan kata-kata penipu. Ya, termasuk saya nih, Pak. Terganggu saya ini. Betul, serius. Saya terganggu nih. Jadi bukan cuma Bapak Ibu, saya juga terganggu. Saya terus cek, ada nggak ya firman Tuhan yang sudah tahu tapi saya nggak lakukan. Ya ini, saya lagi terganggu di situ. Ya terus berjuang untuk melakukannya Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, mungkin kalau nggak ada, saya cuma mau minta dukungan doa. Bapak Ibu, saya memang punya visi akan ada gereja GBI Mawar Saron, cabang dari Harapan Indah ini di seluruh provinsi. Di seluruh provinsi. Jadi kami sekarang baru ada di 4 provinsi Bapak Ibu. Nah lalu terakhir ini saya berdoa supaya Tuhan kasih kami kesempatan di Jakarta. Supaya ada GBI Mawar Saron dari Harapan Indah ke Jakarta masuk. Ya, ini kerinduan. Nah oleh karena itu, saya minggu kemarin melayani di salah satu gereja di ITC Cempaka Mas. Lalu ternyata yang punya gereja ini teman saya. Ya, gereja ini berkapasitas 1000 bangku. Lalu udah semua lengkap, bangkunya sudah lengkap, sound system semua sudah lengkap semua. Saya tinggal datang di situ untuk melayani. Nah, lalu saya ngobrol sama pendetanya, lalu puji Tuhan, saya diberi kesempatan di ITC Cempaka Mas itu setiap jam 5 sore hari Minggu. Nah, Bapak Ibu, ya mohon dibantu doa kalau ada rekan-rekan yang dekat-dekat ITC ITC Cempaka Mas di lantai 12. Boleh Bapak Ibu konfirmasi datang berbakti bersama-sama untuk di Cempaka Mas. Itu dalam ibadahnya mulai bulan Oktober. Jadi kami akan persiapan dulu 1 bulan ini, mempersiapkan segala sesuatu, baru kita mulai di Oktober Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang berdekatan dengan Cempaka Mas, ada yang mau mendukung kita di situ, berdoa, ya memenangkan jiwa-jiwa di sekitar. Yuk Bapak Ibu kita sama-sama kita berdoa supaya Tuhan tolong. Jadi itu dikasih ke kami Bapak Ibu, ya dengan harga yang sangat murah, ya itu luar biasa itu. Saya nggak pernah nyangka orang mau bangun gereja di mall harus habis ratusan juta lebih, tapi kami dikasih murah banget, ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu kalau ada yang dekat-dekat di kami atau ada keluarga dari kampung dekat-dekat di situ boleh dikontak untuk boleh datang berbakti memuji Tuhan. Atau ada keluarga Bapak Ibu yang mungkin di situ sedang rusak rumah tangganya, kami boleh tunjukin ke kita akan doakan mereka, kita akan kunjungi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sana. Nah ini kira-kira Bapak Ibu, kiranya Tuhan berkati, bantu kami dalam doa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sebenarnya ingin itu tadi melanjutkan yang Pak Yoce ya, kita sedikit lagi waktu boleh ya. Oke. Pak Yoce. Itu dari Keluaran ayat 5 dan compare-nya dengan Yehezkiel 20 ya. Bentar. Yehezkiel 20 ya. Yehezkiel 18 ayat 20. Nah, jadi kalau pasal Keluaran 20 ayat 5 itu kan berkata seperti ini. Bagian akhir ya sebenarnya. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, ini firman Tuhan dari ke-10 firman. Nah, lalu dari Yehezkiel 18 ayat 20 berkata demikian. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari dosa yang dilakukan dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. 20 ya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, tadi kan yang Pak Yoce kan ada dampak terhadap anak-anaknya. Karena dari Keluaran 20 itu ayat 5 itu dikatakan membalaskan kepada anak-anaknya keturunan keempat itu yang mungkin tadi menjadi dosa keturunan. Tetapi di Yehezkiel itu akan menanggung sendiri, gimana itunya relevansinya? Iya, kan di situ ada kata benar. Benar, ya. Jadi saya melakukan dosa, anak-anak saya hidup benar, maka dosa saya nggak turun ke anak saya. Karena benar itu bersumber dari kata kebenaran, jadi benar. Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus. Jadi kalau Yesus sudah ada dalam diri saya, pembunuh, pezina, perampok, ulung pun bapak saya, itu tidak akan pernah berdampak ke saya. Karena saya sudah hidup dalam kebenaran yang menjadikan saya benar. Gitu, Bapak Ibu. Artinya melakukan kebenaran. Ya? Iya, jadi jangan sampai dianggap, memang kita akan pribadi menanggung dosa. Tapi kita sebagai orang tua, kalau kita nggak benar, itu udah pasti cenderungnya turun kepada anak kita tidak benar. Coba lihat aja semuanya. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah jauh-jauh. Ya, contoh aja. Bapaknya pemabok. Lalu tiba-tiba kita lihat ada anaknya pemabok. Seringkali kita bilang apa? Kayak bapaknya ini. Emang turun ke anaknya. Gitu loh. Nah, tapi kalau anak-anaknya sudah hidup dalam kebenaran dan jadi dia benar, dosa bapak-bapaknya seperti apapun, itu tidak akan pernah mempengaruhi kehidupan anak-anaknya. Selama dia hidup dalam kebenaran. Karena Yesus sudah bilang, semua masing-masing akan menanggung resiko pribadi. Itu kira-kira Bapak Ibu, supaya kita jangan salah. Dosa turunan tetap ada, tapi kalau turunannya hidup ke dalam kebenaran, dosa itu tidak akan bisa turun ke dia. Artinya ada anti kebal dalam kehidupan kita. Ada anti kebal. Ada vaksin yang tidak bisa merasuk diri kita. Vaksinnya yaitu darah Yesus yang membenarkan kita. Itu vaksin kehidupan. Iya. Nah, kita ini seringkali mencari vaksin-vaksin nggak kena COVID, tapi kita jarang mencari vaksin kehidupan, yaitu darah Yesus yang membuat kita hidup benar dan membenarkan banyak orang. Ya, jadi Ibu Pungki, ini catat baik-baik. Ternyata ada vaksin, ya, kebenaran, yaitu darah Yesus. Jadi kalau kita ada di dalam darah Yesus, itulah vaksin untuk membuat kita ada dalam kebenaran dan menjadi benar untuk membenarkan banyak orang. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini hanya untuk ini sebagai berarti apa yang saya apakan selama ini itu adalah benar. Ya, memang kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Ya, terima kasih untuk diskusi kita pada pagi hari ini karena waktu juga sudah menunjukkan 6:30, kita akan berpisah. Bu, karena saya itu boleh sedikit aja. Kebetulan tadi bilang maaf. Yang tadi Pak Pendeta bilang yang masih menyangkut dosa turunan. Karena kalau sekarang kan memang ada pendeta yang kayaknya mereka katanya spesialis untuk spesialis doa untuk doa pemutusan kutuk gitu, yaitu dosa keturunan. Apakah orang-orang yang
tidak mengalami, bukan tidak didoakan secara khusus untuk dosa pemutusan kutuk, yaitu dosa keturunan, anak-anaknya atau keturunannya tetap mengalami dosa dari nenek moyangnya, begitu. Apakah memang harus seperti yang hamba-hamba Tuhan atau pendeta bilang harus ada pemutusan gitu. Ya, pemutusan kutuk gitu, doa pemulihan dan pemutusan kutuk, itu aja Pak. Ya, itu bisa-bisa saja Bu. Ya, tapi kalau kita nggak dapat nanti pendeta yang punya karunia untuk memutuskan kutuk-kutuk, berarti gimana kita ini? Nah, berarti kita ini nggak bisa dong, nggak lepas-lepas kita dari kutuk. Nah, ingat loh Bu ya, saya ini pendeta, ya saya pendeta. Saya ini adalah orang, ya katakanlah saya punya Saya orang yang punya keahlian, ahli putusin kutuk, ya. Lalu orang-orang harus datang ke saya, baru saya bisa orang terputus kutuknya. Dengar loh Bapak Ibu ya, bukan lebih hebat saya daripada ini. Inilah kemerdekaan kita. Inilah pemutus kutuk, apapun bentuk kutuknya ini. Artinya apa? Yang paling penting sekarang kalau ada orang dalam hidupnya dalam kena kutuk, yang paling penting arahkan dia untuk selalu hidup dalam firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau lepas dari kutuk. Itu, ya. Jadi baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau lepas dari kutuk. Ya, puji Tuhan kalau ada orang spesial, dokter spesial, bisa saja. Saya nggak pungkiri itu, karena ada karunia masing-masing berbeda kan. Ada karunia ini, karunia itu. Kalau dia punya karunia, tapi bayangkan kalau itu umpamanya yang punya karunia itu tidak ada di wilayah kita. Berarti terkutuklah kita sampai kubur menerima kita. Padahal ada yang lebih mujarab, yaitu firman Allah. Hiduplah dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu menghancurkan. Ini hidup loh. Ini hidup. Dia bukan huruf mati, tapi huruf hidup. Ketika dia dibaca, itu bisa menghidupkan. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Setuju Pak itu Pak. Kutuk bisa kita lepaskan sendiri dalam nama Tuhan Yesus Pak. Iya. Ya. Yang penting ada kita kebenaran, yang kita lepaskan semua kutuk mati muda, kutuk kegagalan, kutuk apapun, bisa dilepaskan dalam nama diri kita sendiri bisa, bukan orang lain. Tidak melakukan orang lain. Kalau orang lain ya puji Tuhan itu. Tapi kita bisa menolak diri, membatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Benar Pak ya? Iya. Nah. Tapi yang dalam nama Yesus itu memang dia hidup di sini. Jangan sebut-sebut memutuskan kutuk, tapi pemabuk dia. Mana kutuk yang terputus, mabuknya aja masih kutuk. Memang harus melakukan firman, dia melakukan firman. Tapi iya, betul. Kutukin dari moyang kita itu kita batalkan sendiri. Iya. Ada orang udah bolak-balik didoakan, lepaskan ini, lepaskan apa, aja karena orangnya tidak mau berubah. Iya. Dan tidak mau diubahkan. Haleluya. Ya. Oke, terima kasih Bu Norma. Semakin memang kalau diskusi tidak ada habisnya. Oleh karena itu kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan minggu depan lagi karena masih ada lanjutan daripada seri ini ya Pak Yohanes ya. Ya, ini baru mungkin ada 3, 4 lagi yang kalau nggak salah. Biasanya ada 7. 7 ya. Berarti ada 7 minggu kita untuk bertemu. Ini baru 2. Jadi Ibu juga untuk terus ikut di dalam setiap hari Sabtu sehingga tidak ada yang tertinggal atau terputus dari apa yang menjadi seri khotbah pada setiap hari Sabtu pembelajaran kita. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup ibadah dan diskusi kita. Silakan Pendeta Yohanes untuk menutup kita. Ya, saya minta Pak Yerman supaya sekaligus mendoakan kami dulu di ITC Cempaka Mas. Mana Pak Yerman? Ya. Ya, oke. Ya.
Silakan Pak Herman. Nanti ditutup dengan pujian oleh Bu Pungki. Berdoa ya, Bu. Khotbah, Pak. Ya, doa penutup dan berkat. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surgawi, kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur Tuhan buat pada saat pagi hari ini Bapak kami boleh diberkati dengan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Yohanes Siombing. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kekuatan yang Kau berikan bagi kami sehingga kami bisa dibentuk dan boleh dibentuk, dan sehingga kami boleh jadi dan kami jadi berkat bagi semua orang, dari jemaat dan juga kepada masyarakat. Terima kasih Bapak yang baik dalam surgawi. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Yohanes Siombing, Tuhan semakin pakai luar biasa di setiap pelayanan Tuhan dan setiap kerinduan, bahkan merindukan dalam setiap provinsi yang ada di Indonesia ada gereja yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan semua di dalam tangan, dan juga dalam pembukaan dan memulai pelayanan yang ada di Jakarta Bapak, di ITC Cempaka Mas. Di dalam tangan pengasihan-Mu Bapak, ya tersembunyi di hadapan-Mu Bapak, dan kami percaya semua karena kehendak Tuhan, dan kami percaya kami boleh melihat ada mujizat Tuhan, ada lawatan Tuhan melalui wadah pelayanan yang mulai akan dibuka di sana. Tuhan, kami melihat ada baca jiwa-jiwa dimenangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kita mulai melihat yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang ragu-ragu dihiburkan, yang mengalami kehancuran akan dibentuk, akan dibenahi, dan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, pakai hamba-hamba-Mu dalam pelayanan ini Tuhan, terlalu luar biasa dengan pengurapan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih kami mulai melihat Bapak ada banyak jiwa-jiwa berduyun-duyun melalui pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Siombing, dan terlebih yang akan perintisan dan pembukaan pelayanan yang ada di Jakarta atau di Cempaka Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Bapak yang baik dalam surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, berapa kami yang hadir pada pagi hari ini. Tanpa kecuali Tuhan kami boleh melihat pengurapan kekuatan yang baru akan terus mengalir dalam kehidupan kami dan juga dalam setiap pelayanan kami. Baik itu dalam penggemalaan, pelayanan, penginjilan, dan juga wadah-wadah yang lain Tuhan. Pakai kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami boleh melihat melalui pelayanan adalah lawatan Tuhan dan mujizat Tuhan dan pemulihan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik dalam surgawi, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, pakai luar biasa, dipulihkan bangsa kami, dilawat oleh Tuhan, dan berkati semua raja-raja, semua pembesar-pembesar yang ada di bangsa ini. Tuhan Kau jamah Bapa, dan boleh mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan Bapak, juga JPM Bapak sebagai wadah kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak yang baik, kami percaya Tuhan semakin pakai luar biasa. Dalam nama Yesus berkat seluruh pengurus dan juga seluruh pendoa-pendoa, Tuhan pakai luar biasa mereka. Kami keunitian lebih lagi Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, dan juga seluruh yang mengalami masalah dalam hidupnya, yang sedang sakit Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan jamah dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada pada saat ini, terbaring, duduk dan berdiri, berjalan Tuhan jamah oleh bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, dan juga yang sedang dipulihkan dalam nama Yesus, pulihkan dalam nama Yesus, kami percaya kesembuhan yang sempurna akan mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih, dan juga umat-umat-Mu yang sedang mengalami masalah dalam hidup, dalam keluarga Tuhan, pulihkan Tuhan, baik masalah ekonomi, masalah keuangan, apapun Tuhan pulihkan. Kami boleh melihat dan mujizat Tuhan ketika umat-umat-Mu tak mengandalkan Tuhan dan mengasihi Engkau di dalam nama Yesus. Generasi-generasi kami Tuhan Engkau berkati, anak-anak dan cucu Tuhan berkati di dalam nama Yesus, dan juga yang membutuhkan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan Tuhan, dan juga yang membutuhkan keturunan kami serahkan dalam tangan-Mu, mujizat Tuhan diberkati di dalam nama Yesus Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib, berkat seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada, semakin pakai luar biasa dalam pengurapan yang baru. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, doa-doa syafaat kami Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang bertata, bersemayam atas puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa, dan jikalau sebentar lagi kami akhiri pada kami ini, dan kiranya Tuhan yang terus menyertai kami
Tuhan adalah gembala kami, tak kekurangan kami, dan sehingga besok kami juga kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surgawi, Kau Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Doa berkat nanti kami serah kepada hambanya Bapak Pendeta Yohanes Yombing, dan sebelumnya kita akan ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar mas mari besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga, terima kasih. Amin. Sorry berisik. Ya, terima kasih untuk